Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa li masyayikhihi amin. Wa minal qurubatil azimati wal fadailil jasimati ta'allumul Qur'anil karimi wa ta'limuhu wa dhalika min furudil kifayatil mutaakkidati. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allama. Wa su'ila Sufyanu ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala faqila lahu ar-rajulu yata'allamul qur'ana ahabbu ilaika aw yaghzu fi sabilillahi, faqala bal yata'allamul qur'ana wa yanbaghi lil qari'i li kitabillahi ayyastakthira min tilawatihi ana al-laili wan nahari ma'at tadabburi wat tartili wa ghayatil adabi wal ihtirami wal yahdhar kullal hadri min hajranit tilawati wa tarki ta'ahudil qur'ani fa yata'arradu bidzalika linisyanihi alladhi huwa min a'dhamidz dzunubi. Fa fil hadithi anhu alaihi salatu wassalamu uridat alayya dhunubu ummati falam ara dhanban a'zama min suratin minal qur'ani aw ayatin utiha rajulun thumma nasiyaha al-haditha. Wa fi haditsin akhar innal ladzi yansal qur'ana ba'da hifdhihi yalqallaha yawmal qiyamati wa huwa ajzamu. Wa qad amara alaihi salatu wassalamu sahibal qur'ani bita'ahudihi wa akhbara
anna wa akhbara annal qur'ana asra'u tafallutan min sudurir rijali minal ibili fi aqliha wa qad kana salafu rahimahullahu ta'ala inayatun tammatun biqiraatil qur'ani walahum fi dzalika adatun mukhtalifatun faminhum man kana yakhtimu fi kulli syahrin khatmatan wa minhum fi kulli ashri layalin wa fi kulli samani layalin wa fi kulli sab'in wa minhum fi kulli thalathin wa minhum man kana yakhtimu fi kulli yawmin wa laylatin khatmatan wa khatmatan wa khatama li ba'dihim fil yaumi wal lailati khatmataini wa ba'duhum arba'an wantaha ba'duhum ila khatmin fil yaumi wal lailati thamana khatamatin. Qala al-imam ats-Tsawri rahimahullahu wa hakadha aktsaru ma ballaghana yakni al-khatma fil yaumi wal lailati samana marratin wa kariha ba'duhum al-khatma fi aqalli min thalathati ayyamin a'nil mudawamata ala dhalika wallahu a'lam. Wa minal qurubati, dan sebagian ibadah-ibadah yang besar itu, wal fadhailil jasimati, dan sebagian fadilat-fadilat yang besar, ta'allumul Qur'anil Karim, adalah mempelajari Quran yang mulia, wa ta'limuhu, dan mengajarkannya, wa dzalika min furudil kifayatil mutaaqqidati, yang demikian itu yakni belajar Quran dan mengajarkan Quran sebagian dari fardu kifayah al-muakkadati, yang dikuatkan, al-mutaaqqidati, yang kuat. Wa qad qala, dan sungguh bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Wasu'ila, dan ditanya Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, faqila lahu, maka dikatakan bagi Sufyan ats-Tsauri, ar-rajulu yata'allamul Qur'ana, bermula seorang laki-laki belajar Quran, ahabbu ilaika, yaitu terlebih dicintai kepadamu, au yaghzu fi sabilillah, atau
dia berperang di jalan Allah. Faqala, maka berkata Sufyan Ats-Tsauri, bal yata'allamul Qur'ana, tetapi belajar Quran yang lebih saya cinta. Alal ghazi, ya, belajar Quran yang terlebih saya cinta. Yata'allamul Quran, ya, habis. Wa yambaghi lil qari'i, dan sebaiknya, sayugianya bagi orang yang baca Quran, bagi orang yang baca li kitabillah, bagi kitab Allah Quran, ayyastaghfira min tilawatihi, memperbanyak membacanya. Ana al-laili, di waktu-waktu ana an-nahar, di waktu-waktu malam, wan nahari, dan di waktu-waktu siang. Tentu ma'at tadabburi, serta memikirkan, merenungkan maknanya. Wat tartili, dan baca dengan tartil, yakni jelas tegas huruf-hurufnya. Wa ghayatil adabi, serta sangat berakhlak, sangat beradab. Wal yahdar, dan hendaklah berhati-hati. Sangat beradab, wal ihtiram, sangat beradab dan sangat ihtiram, menghormati. Wal yahdar, dan hendaklah berhati-hati. Kullal hadri, sepenuh perhatiannya. Min hajranit tilawah, daripada meninggalkan membaca. Wa tarki ta'ahudil Quran, dan meninggalkan memelihara Quran. Fa yata'arradu dzalika linisyanihi, niscaya mendatangkan dengan sebab tidak memelihara Quran dan menjauhkan Quran, an-nisyan, linisyanihi, bagi lupanya dengan Quran. Alladzi huwa min a'zamidz dzunub, yang dia, yakni lupa dengan Quran, adalah sebesar-besar dosa. Fafil hadithi, maka dalam hadis, anhu, daripada Nabi alaihi salatu wassalam, uridat alayya dzunubu ummati, uridat, ditampakkan, didatangkan atas saya dosa-dosa umat saya. Falam ara dzamban a'zama, saya tidak melihat dosa yang terlebih besar daripada suratin, satu surah minal Quran, atau ayat utiha, yang telah diberikan akan dia seorang laki-laki, thumma nasiyaha, kemudian dia melupakan surah itu atau melupakan ayat itu. Al-haditha, sempurnakan hadis ini. Wa fi hadisin akhara, dan di dalam hadis yang lain, innal ladzi yansal Qur'ana, sungguhnya orang yang melupakan Quran, ba'da hifzihi, setelah menghafalnya, yalqallaha yaumal qiyamah, menjumpai Allah pada hari kiamat, wa huwa ajzamu, dalam keadaan dia putus anggota badannya. Asalnya ajzam, penyakit kusta,
Jadi kalau kusta biasa putus sendi-sendi tangannya sampai putus, pergelangan tangannya sampai sikunya, itu sakit juzam. Jadi kalau orang yang hafal Quran lalu dia lupa, nanti datang hari kiamat dalam keadaan juzam, dalam keadaan terputus-putus anggota badannya. Waqad amara, dan sungguh memerintahkan Nabi alaihi salatu wasalam sahibal Quran, orang yang punya Quran. Tentu yang dimaksud orang yang hafal Quran bita'ahudihi. Nabi perintahkan orang yang hafal Quran untuk pelihara Quran. Wa akhbaro, dan Nabi beritakan, kabarkan, annal Quran asra'u tafallutan min suduri rijal minal ibili fi aqliha. Bahasanya Quran yang paling cepat terlepas, yang paling cepat lolos dari dada seorang laki-laki dibanding onta dalam ikatannya. Aglun ini eagle. Eagle ini biasanya yang bundar suka dipakai sorban, karena onta ikatannya bundar. Jadi ontanya begini dimasukin eagle, nggak bisa jalan dia. Kita bilang ikatan. Ya. Jadi Nabi kabarkan bahwasanya Quran terlebih cepat lolos, terlebih cepat terlepas dibanding onta di dalam ikatannya. Jadi cepatan lepas Quran daripada onta yang diikat. Waqad kana salafu, dan sungguh adalah ulama-ulama salaf rahimahullahu inayatan, perhatian, tamatan yang penuh untuk membaca Quran. Walahum fi dzalika, dan bagi salaf di dalam membaca Quran itu adatun, beberapa kebiasaan, beberapa adat, mukhtalifatun yang berbeda-beda. Faminhum, maka sebagian mereka, man kana yakhtimu fi kulli syahrin khatmatan, maka sebagian mereka ada yang menghatamkan Quran tiap-tiap 1 bulan 1 kali. Sebagian mereka pada tiap-tiap 10 hari sekali, 10 malam sekali, dan pada tiap-tiap 8 malam sekali, dan pada tiap-tiap 7 malam atau 7 hari. Dan sebagian mereka pada tiap-tiap salasin, tiap 3 hari sekali. Sebagian mereka ada yang menghatam Quran pada tiap-tiap sehari semalam sekali. Sehari semalam hatam, khatmatan sekali. Wa khatama ba'duhum, menghatamkan sebagian mereka pada 1 hari semalam ada yang 2 kali hatam. Wa ba'duhum arba'an, sebagian mereka ada sehari semalam 4 kali hatam. Wantaha ba'duhum ilal khatmi fil yaumi, dan sampailah sebagian mereka kepada menghatamkan Quran di dalam sehari semalam 8 kali. Sehari semalam 8 kali hatam. Qala al-Imam Nawawi, berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa hakada aktsaru ma balaghuna, seperti itulah dan inilah yang terlebih banyak yang sampai kepada kami, yakni al-khatmah, menghendaki yang paling banyak dalam menghatamkan sehari semalam 8 kali, itu yang paling banyak sampai khabarnya kepada kami. Wa kariha ba'duhum, dan
tiada menyukai sebagian mereka al-khatma, menghatamkan pada lebih kurang dari 3 hari. Jadi ada yang nggak suka paling banyak 3 hari sekali. Ada yang nggak suka kalau kurang dari 3 hari, seperti 2 hari, 1 hari, apalagi sehari beberapa kali. Ada yang kariha, tidak menyukai hatam lebih kurang dari 3 hari. Yang dimaksud a'nil mudawamah, yang saya kehendaki adalah mengekalkan sehari sekali. Itu mudawamah, mengekalkan, merutinkan atas yang demikian. Artinya kalau kurang dari 3 hari dia rutin, kurang dari 2 hari, kurang 3 hari, itu ada yang nggak suka. Mungkin karena takut bacanya nggak tartil, mungkin karena takut tidak merenungkan maknanya karena keliwat cepat. Makanya ada sebagian mereka yang tidak suka menghatamkan lebih kurang dari 3 hari. Berarti paling dikit 3 hari. Ya. Yang dimaksud kenapa? Kalau rutin kurang dari 3 hari, mereka nggak suka. Jadi tiap 2 hari hatam, atau tiap sehari hatam, atau tiap sehari 2 kali hatam sampai 8 kali. Ini ada yang nggak suka, dikhawatirkan tidak tartil, tidak tadabbur, tidak merenungkan maknanya. Tapi andai kata bisa merenungkan maknanya, boleh aja. Ini ada saya punya guru, cerita gurunya Syekh Muhammad Arabi, kalau baca Quran 3 jam 4 jam hatam. Jadi kalau 3 jam 4 jam hatam berarti bisa 2 kali 3 kali. Nah ini saya tanya, bacanya benar enggak hurufnya? Benar hurufnya, tartil bacanya. Karena lidahnya udah enteng. Ini kalau kita lidahnya masih berat. Ya, nah ini, itu guru saya Muhajirin, ada gurunya saya Muhammad Arabi Al-Jazairi. Dia 4 jam, 3 jam hatam. Memang orangnya dalam ilmu luar biasa. Kalau ngajar nggak pernah bawa kitab. Kalau perlu kitab dipinjam di toko kitab. Tapi kalau dia taklim selalu ada catatan pinggir. Guru saya selalu kitabnya ada catatan pinggir dari gurunya. Padahal nggak bawa kitab. Dan dia ini telah belajar keliling dunia, berkhulwat di Gua Hira 7 hari untuk merusuhkan ilmunya. Itu cerita guru saya. Nah, dia hatam 4 jam bisa hatam, 3 jam bisa hatam. Saya tanya bacanya tartil. Nah ini salah satu contoh. Bukan ulama salaf saja, ulama belakangan pun ada yang 4 jam hatam, 3 jam hatam. Ya. Kita 3 jam baru 1 juz gitu. Sa'ain kadang. Ya. Ini adat salaf begitu. Ya. Jadi ada yang 8 kali, nggak heran. Ya, kalau salaf begitu nggak heran. 1 hari 8 kali, mungkin dia 2 jam hatam. Ya. Sehari 16 jam dia baca 8 kali bisa. Ya. Yang belakangan saja saya Matarabi, ya, waktu guru saya mukim di bawah tahun 50. Guru saya mukim tahun 46.
Ya. Itu masih ketemu dia. Ya. Sampai situ tadi. Wallahu a'lam wa qad qala alaihi salatu wassalam. Ya. Kalau kita habis baca Quran tuh kadang-kadang kita suka cium gitu. Depannya. Itu yang saya dapetin Habib Ali bin Husain Al-Attas, Bungur. Jadi kadang-kadang kalau saya datang ngaji sama engkong saya, dia lagi baca Quran. Nah, kita nggak ganggu sampai selesai. Terus sampai makroknya, sadaqallah, bahkan bukan cium saja, dia cium, dia taruh di dada, taruh di kepala, 3, cium, tempel dada, kepala. Nih. Ya ini sikap, berarti kalau kita cium, kita cinta, kita senang sama Quran. Nah kalau taruh di dada, mudah-mudahan tuh Quran nempel di hati kita. Kalau taruh di atas kepala, berarti dijunjung, dikerjain. Ini kan banyak baca Quran nggak dikerjain. Sampai Nabi katakan, kam min talil Quran wal Quran yal'anuhu. Banyak orang baca Quran padahal Quran melaknat dia. Dia baca tapi Quran melaknat dia. Kenapa nggak diamalin? Kayak yang baca nggak amalin Quran, karena Quran kan mengharamkan bohong, mengharamkan dusta. Dia baca Quran, ala'natullahi 'alal kadzibin. Ini si pembohong baca tuh, dilaknat Allah tukang bohong. Yang baca siapa? Tukang bohong. Itu berarti dia baca Quran yang laknat dirinya sendiri. Dia baca wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan ghibah sebagian kamu dengan yang lain. Yang baca tukang ghibah. Quran melaknat dia. Jadi tiap-tiap orang baca Quran nggak diamalin, apalagi ancaman-ancaman dia baca, padahal dia kerjain tuh ancaman. Nah, itu berarti Quran laknat dia. Makanya kita ini wajib amalin. Itu isyaratnya Habib Ali, dia cium, tandanya cinta dengan Quran. Tandanya dia senang dengan Quran. Kemudian taruh di dada, tandanya biar ngeresep Quran di hatinya, biar bisa hafal. Yang ketiga, taruh di atas kepala. Buat apa? Junjung. Dijunjung imtithal ma fil Quran. Nah ini yang saya dapetin langsung kalau beliau baca Quran begitu. Cium, taruh dada. Ini boleh aja kita ikutin akhlak yang dipakai oleh Habib Ali. Ya. Wallahu a'lam bishawab.